Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Hasil dari kita belajar firman, kita dengar firman, kita renungkan firman, kita ke gereja, kita ikut ibadah dan lain sebagainya, harusnya memiliki dampak dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Karakter kita diubahkan. Hidup kita diubahkan, semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak habis pikir kalau orang itu rajin ibadah, rajin ke gereja, terlibat pelayanan, rajin berdoa, tapi hidupnya amburadul, kacau, tambah hari tambah jahat, tambah hari tambah kelakuannya buruk, bencekno, ngeselin, penuh kepahitan, sakit hati. Saya tidak habis pikir apa yang dipelajarin di gereja dan apa yang didengarkan. Mungkin pendetanya ngomongnya bagus, atau yang mendengarkannya salah mendengarnya. Sehingga pulang lupa dengan apa yang diajarkan oleh para pengkhotbah, para hamba Tuhan. Nah kita, ketika kita belajar firman seperti ini, kita merenungkan firman, kita hidup di dalam firman, kita hidupin firman itu di luar gereja. Kita praktek firman itu di kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya akan semakin hari semakin powerful. Kalau tidak, kita ini hanya jadi orang yang agamawi. Jadi orang Kristen yang punya KTP Kristen, rajin ibadah online atau onsite, tapi hidup kita nggak diubahkan. Percuma dan sia-sia belaka. Harusnya hidup kita tambah hari tambah diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, kita akan buka bersama-sama di Titus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kita harus memberitakan ajaran yang sehat, ajaran sesuai dengan firman Tuhan, bukan ajaran yang menghibur, membuat lelucon, membuat orang tertawa, termotivasi tok. Kalau kita dengar firman yang termotivasi tok, hidup nggak diubahkan, lebih baik kamu dengerin para motivator, ngomongnya jago, ngomongnya lebih hebat. Tapi ketika engkau datang ke ibadah ke gereja, engkau harus belajar makan firman dan pulang harus diubahkan. Bagi para pengkhotbah juga ngajarnya harus dengan ajaran yang sehat. Pure murni kebenaran firman Tuhan tanpa dibumbui dengan motivasi segala macam. Ketika kita ini sebagai hamba Tuhan mengajarkan ajaran yang sehat ini akan membuat jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkannya diubahkan. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun diubahkan. Karena kuasa firman yang powerful dan dahsyat yang kita ajarkan. Harusnya seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi. Laki-laki yang tua, ini untuk laki-laki yang sudah tua, yang di atas mungkin 60 tahun, atau di atas 50 tahun, hendaklah hidup sederhana. Kenapa kok disuruh hidup sederhana? Karena biasanya laki-laki yang sudah tua itu, dia udah bekerja dari mudanya, dia hidup dalam kemewahan. Kalau dia rajin kerja, punya hikmat, pasti diberkati. Hidupnya harus sederhana. Jangan jadi orang yang sembarangan. Jadi orang menghamburkan uangnya. Terhormat. Ini penting sekali nih, bijaksana. Sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Saya kemarin ketemu orang di parkiran. Sudah lama sih sebenarnya. Ketemu orang masih baru umur sekitar 50-an lebih. Atau mungkin hampir mendekati 60. Dan kelihatan dari gaya bicaranya, dia bangga dengan apa yang dimiliki hari ini. Dia bisa pilih banyak perempuan. Saya pikir ini orang tidak setia dengan pasangannya. Saya pancing-pancing untuk ngobrol, dan ternyata dia cerita banyak. Saya geleng-geleng kepala dengan umur yang segitu, bukan menjaga kehormatan, bukan hidup bijaksana, bukan hidup takut akan Tuhan, tapi malah menghabiskan semua hasil jerih payahnya hanya untuk berfoya-foya, seneng dengan banyak perempuan-perempuan muda yang bisa dibeli dan lain sebagainya. Justru kita harusnya, ini para laki-laki yang sudah tua, yang lanjut umur, harus hidup sederhana. Bisa menikmati hasil kerja kita dengan baik, tapi hidup kita nggak perlu bermewah-mewahan, cukup apa adanya, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dan beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang om-om yang sudah sangat lanjut umurnya, hampir 80 tahun, kurang lebih umurnya 79 tahun. Dan dia cerita pada waktu mudanya,
Dia kerja keras, dia bangun bisnis, dia lakukan dengan tulus hati. Dan ini orang pinter menurut saya. Dia buka usaha, wawasannya luas, dia punya koneksi bagus. Dan sekarang yang menikmatin bisnisnya berkembang, anak-anaknya makmur, cucu-cucunya menikmatin berkat yang dikerjakan. Nah, tergantung orang tua ini. Kalau kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kita habiskan masa tua kita ini jadi berkat. Menyiapkan anak cucu kita, menyiapkan anak dan mantu kita supaya bisa berjalan bisnisnya, usahanya, dan lain sebagainya. Bukan malah menghabiskan uangnya dengan tidur dengan banyak perempuan. Harusnya tambah tua, tambah setia dengan pasangan hidupnya. Karena orang sudah tambah tua kan tahu kan, umurnya sudah tinggal menghitung hari. Sekalipun umurnya masih diperpanjang 20 tahun, 30 tahun kan harusnya bersyukur. Bisa setia melakukan segala sesuatunya dengan baik, justru jadi berkat. Makanya disuruh hidup sederhana, terhormat, bijaksana. Bijaksana, bukan seperti pepatah orang dunia, katanya orang yang semakin tua semakin seperti anak-anak. Itu cara pandang yang salah. Saya melihat orang tua rohani saya, dia tambah umurnya tua sebelum dipanggil Tuhan, tambah dia jago firman, melayani Tuhan, penuh hikmat dan kebijaksanaan. Bukan malah kelakuan seperti anak-anak. Mungkin orang tua yang kelakuannya tambah tua, tambah seperti anak dan pikun, mungkin masa mudanya dihabiskan dengan sia-sia. Tidak takut akan Tuhan, tidak belajar firman, tidak hidup hormat. Karena saya perhatikan ya, orang-orang yang masa mudanya hidup takut akan Tuhan, memiliki ketulusan, hidup dalam kebenaran, hidup hormat dan respek dengan kebenaran firman Tuhan. Masa tuanya itu tidak pikun loh. Masa tuanya itu tambah bisa berdoa buat anak cucunya. Tapi orang yang dari mudanya sudah penuh dengan jengkel, luka batin, kehidupan jahat, umurnya sudah nggak sampai masa tua, sering sakit-sakitan, malah sering pikun. Makanya kita nih yang masih hidup hari ini, kita mau habiskan masa tua kita ini dengan masa tua yang gilang gemilang, hidup takut akan Tuhan, sehat secara iman, hidup terhormat, bijaksana, dan hidup penuh kasih. Dan semakin hari, semakin tua, semakin tekun. Hidupnya takut akan Tuhan. Doain anak cucu, mantu didoain semuanya. Biar tambah hari tambah berkat. Saya ketemu dengan orang-orang yang tua, yang begitu mereka takut akan Tuhan. Tiap hari bersahabat buat anak cucunya. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang sudah tua dan mereka habiskan hidupnya sembarangan dan sembrono. Hidupnya beda sekali. Cara pandangnya beda. Makanya keputusan kita untuk menghabiskan masa tua kita itu seperti apa dimulai dengan hari ini. Kita menghabiskan masa tua kita menjadi masa tua yang penuh kehormatan, bijaksana, sehat, takut akan Tuhan. Itu dimulainya hari ini. Tergantung kita mau tulis sejarah apa untuk masa tua kita. Setelah kita meninggal, kita mau dikenang oleh anak cucu kita seperti apa. Kita dikenang oleh orang lain seperti apa. Dimulainya hari ini. Nah, kita harus memilih kehidupan yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Semakin hari semakin takut akan Tuhan. Semakin bijaksana. Karena banyak orang tua, tambah tua umurnya, tambah putih rambutnya, bukan penuh kebijaksanaan, malah penuh emosi, penuh ego. Harusnya dengan bertambahnya umur kita, semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita hidup takut akan Tuhan, semakin penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harusnya bukan tambah pikun, stres, dan sakit-sakitan. Makanya dijaga mulai hari ini. Setelah kejadian beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya mengalami sakit. Dan sejak saat itu, saya jaga pola hidup saya. Saya ubah pola hidup saya ubah pola makan saya. Saya ingin menghabiskan masa tua saya komitmen dengan istri saya, nanti kita habiskan masa tua kita dengan sehat. Kita bisa menikmatin hidup, kita bisa liburan, kita nikmatin masa tua kita sampai dipanggil Tuhan dengan tidak merepotkan banyak orang. Tidak kena sakit penyakit, bahkan tidak pikun. Kita habiskan. Kita mulai tabur mulai hari ini. Pola hidup yang sehat. Hidup yang semakin nempel dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Kita jaga pola makan kita. Kita atur pola hidup kita yang baik. Supaya dipercayakan umur yang lebih panjang lagi. Sampai kita selesaikan garis akhir kita. Bapak Ibu, saya berdoa. Kita semakin hari ini semakin ngitung mundur Bapak Ibu.
Karena kita tidak pernah tahu Tuhan mau panggil kapan. Ya kita persiapkan kan hari ini. Kita mau pakai hidup ini, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup respek dan hormat dengan firman Tuhan, hidup jadi berkat. Dimulainya itu hari ini. Tidak nunggu nanti, tidak nunggu besok, mulai hari ini. Sejak Bapak Ibu mendengar firman yang saya sampaikan ini, apalagi engkau yang masih muda, umur masih belasan tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, harus habiskan mulai hari ini hidup takut akan Tuhan, respek dan hormat. Habiskan setiap harinya dengan hidup takut akan Tuhan. Semakin engkau komitmen dengan Tuhan, engkau akan lalui hidupmu dan masa depanmu gilang gemilang, menikmatin semua yang dijanjikan Tuhan. Saya perhatikan ada beberapa orang yang tambah tua, tambah menjadi-jadi. Tua-tua keladi kan, semakin tua semakin menjadi-jadi. Orang-orang seperti ini adalah orang yang hidupnya nggak takut akan Tuhan. Dia pikir dia masih memiliki sisa hidup dan dia habiskan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa peduli dengan Tuhan. Nah, kita menjadi orang yang berbeda. Kita mau respek dan hormat menjadi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Ini perempuan-perempuan yang tua ini biasanya sok ngatur mantunya, ngatur cucunya, padahal cucunya itu udah punya orang tua, dia punya papa, punya mama yang bisa ngatur hidupnya, tapi biasanya coba-coba ngatur. Akhirnya kebanyakan apa? Para mantu perempuan itu seringkali kepahitan dengan mertuanya karena anaknya coba diatur, makannya begini, cara didiknya begini. Padahal pola hidup yang orang neneknya atau mertuanya hidupin di zaman dulu sama anak yang zaman milenial ini berbeda sekali. Saya seringkali ngonselingin para mantu kepahitan dengan para mertua. Makanya nih ayat ini ya, para perempuan-perempuan tua hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Kalau mereka hidup sebagai orang yang beribadah, yang ngerti kebenaran, ngerti menempatkan diri dengan tepat nih. Jangan malah coba mencampurin urusan keluarga anaknya. Biarkan mereka mandiri, biarkan mereka mendidik anaknya sendiri, biarkan mereka mendidik keluarganya sendiri, jangan cawe-cawe. Kita lihatin, kita beri tanggung jawab. Sebagai orang tua, jangan malah cerewet. Karena saya temukan orang semakin tua, ini perempuan-perempuan yang tua, ini cerewetnya bukan main. Banyak ngomong, merasa orang lain salah semua, dan dia paling benar sendiri. Itu meski belajar nih. Mulai hari ini dikekang mulutnya, yang gak penting-penting gak usah diomongin. Jangan memfitnah, karena suka gosip biasanya. Suka ngomongin kejelekan orang lain, suka gosip, suka ngomongin kekurangan orang lain. Jangan menjadi hamba anggur. Ini tukang mabuk kan, saya ketemu dengan beberapa orang yang juga masa tuanya demen sekali mabuk. Karena ternyata dari masa muda dia suka minuman yang memabukkan. Tetapi cakap mengajarkan hal yang baik. Diajarin anak cucu kita ini hal yang bijaksana. Harusnya jadi berkat. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak lain. Kasih contoh buat perempuan muda. Mungkin anaknya, mungkin mantunya, dia kasih contoh yang baik. Bagaimana mengasihi anak-anak dan suaminya. Bagaimana mengatur keluarga dengan baik. Bukan dengan paksaan loh. Mendidik dengan baik. Dikasih contoh saja. Tapi kebanyakan ngatur. Kalau sudah ngatur itu urusannya udah beda. Kalau perempuan-perempuan tua ngatur kehidupan keluarga anak-anaknya masih muda, nanti jadi konflik. Tidak boleh perempuan-perempuan tua ngatur keluarga anaknya. Ngatur cara cucunya makan, cucunya hidup, cucunya belajar. Jangan percayakan kepada anakmu. Kalau salah, dikasih nasihat. Penuh dengan kebijaksanaan gitu loh. Jangan menjadi orang yang sembrono dan sembarangan. Ini penting sekali. Karena banyak mantu kepahitan dengan mertuanya yang terlalu bawel bukan main. Cerewet dengan luar biasa. Ini perempuan-perempuan yang tua. Engkau harus menjadi orang yang beribadah. Artinya engkau hidupin firman. Engkau praktek firman. Bukan tambah cerewet. Bukan tukang fitnah. Tukang gosip. Tukang adu domba. Jelek-jelekin mantu. Ini bertobat yang kayak begitu-begitu itu. Jangan tukang mabuk, apalagi udah tua mabukan, nggak tahu diri itu namanya. Tetapi cakap mengajarkan hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak itu. Kenapa perempuan-perempuan yang sudah tua ini bisa mengajarkan perempuan-perempuan muda ini bisa mengasihi anak dan cucunya? Karena apa? Karena dia udah kasih contoh dulu kepada suaminya. Bayangkan,
Perempuan-perempuan yang tua, yang cerewet dan bawel, kalau dia nggak bisa mengasihi suaminya, bagaimana bisa mengajarkan pada perempuan muda untuk mengasihi anak-anaknya dan suaminya? Ini yang bahaya ini. Makanya perempuan yang tua, tunjukkan hidupmu sebagai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin tua harusnya semakin hidup takut akan Tuhan. Semakin tua semakin memiliki pengalaman yang dalam dengan Tuhan. Perjalanan hidup dengan Tuhan. Hidupnya semakin tua semakin diubahkan. Karena apa? Memiliki pengalaman yang banyak, berjalan setiap hari bersama Tuhan. Tapi kalau semakin tua, bawelnya bukan main, tukang adu domba, jelek-jelekin mantu dan lain sebagainya, ini yang tidak benar nih. Ini yang harus berubah dan ini harus bertobat. Harus bertobat. Harus hidup takut akan Tuhan. Hidup bijaksana dan suci. Diajarin hidup bijaksana dan suci ini para perempuan mudanya. Rajin mengatur rumah tangganya. Baik dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat. Kasih contoh yang baik buat mantumu, buat anak-anak perempuanmu. Supaya semakin mengasihi suaminya, mengasihi anaknya. Hidup kudus, hidup suci. Mengatur rumah tangga dengan baik. Memiliki sikap hati yang tulus dan murni. Hatinya baik luar biasa, taat kepada suaminya. Jangan sampai firman Tuhan dihujat karena kelakuan istrinya yang bejat dan rusak. Ini penting sekali ini. Supaya keluarga itu semakin hari semakin kuat dan kokoh. Perempuan-perempuan muda juga harus memiliki rendah hati untuk belajar dengan orang yang lebih tua. Karena selama kita membangun hubungan suami istri, kita masih terus belajar. Jangan pernah berharap pernikahanmu hanya modal cinta. Di tengah jalan engkau akan mengalami babak belur nanti. Pembangun rumah tangga itu tidak hanya cukup dengan modal cinta. Uang juga dibutuhkan, pekerjaan dibutuhkan, penghasilan dibutuhkan, hikmat dan pengertian harus dibutuhkan, saling memaafkan juga harus dibutuhkan di dalamnya. Modal muka cantik tok tidak cukup. Buat apa punya muka cantik, ngerongrong, jahat mulutnya, kelakuannya busuk, karakternya buruk, walah malah pernikahannya babak belur. Harus belajar. Para calon-calon anak muda ini juga harus jago memilih pasangan hidupmu. Doain dulu, tanya Tuhan dulu. Minta konfirmasi, jangan sembarangan. Jangan modal cinta terus kamu sangsitan terus nikah. Nanti kamu nggak tahu karakter calon pasangan hidupmu, engkau akan ketemu problem di dalam pernikahan. Perhatikan di ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini anak-anak yang muda ini harus belajar menguasai diri dalam segala hal. Termasuk masalah seksual. Karena hormon masih muda, nafsu bergairah. Kalau engkau nggak jaga diri, engkau bisa jatuh dalam perzinahan. Berapa banyak orang yang jatuh dalam perzinahan? Kalau engkau sudah berzina, hari ini bertobat, jangan diulangi lagi. Kalau engkau lakukan terus, engkau mengundang kutuk dalam hidupmu, mengundang kehancuran dalam masa depanmu. Belajar menguasai diri. Dalam hal memilih pasangan, engkau juga harus takut akan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Tanya Tuhan dengan baik. Jangan modal cinta yang menggebu-gebu, terus kamu lupa segala-galanya. Dicek silsilah keluarganya. Karakternya waktu marah seperti apa? Gampang ngamuan apa tidak? Gampang ngambekan, gampang tersinggung apa tidak? Kira-kira dia siap nggak menjadi pasangan hidupmu dalam masalah suka dan duka? Cepat berdamai apa tidak? Ini semuanya harus diperhitungkan tuh anak-anak muda ketika engkau memilih pasangan dan engkau memutuskan untuk menikah dengan seseorang. Jangan karena parasnya cantik, parasnya ganteng, dia punya mobil, dia punya duit dan lain sebagainya. Itu semuanya bagus. Tapi yang paling penting adalah mereka harus hidup takut akan Tuhan. Calon pasanganmu harus hidup takut akan Tuhan. Kalau dia nggak hidup takut akan Tuhan, di tengah pernikahan dia bisa bikin kekacauan. Dia bisa berzina, dia bisa selingkuh, bahkan dia bisa memutuskan untuk bercerai. Hari ini, engkau harus memilih pasangan yang hidupnya takut akan Tuhan. Ngerti firman, ngerti kebenaran. Bukan ngerti firman di luaran saja, tapi praktek hidupnya harus ngerti kebenaran. Baik, Bapak Ibu, dan orang-orang muda, perhatikan baik-baik. Kalau engkau nggak hidup takut akan Tuhan, jangan pernah berharap engkau bisa menguasai diri. Karena kita ini hidup takut akan Tuhan, kita ini
tinggal di mana, berada di manapun, sekalipun orang tidak lihat, di tempat tersembunyi pun, kita karena takut akan Tuhan, kita nggak mau melakukan hal berdosa dan hal yang jahat. Kita nggak mau sakitin hati Tuhan, bahkan kita nggak mau lukain hati Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kuncinya harus hidup takut akan Tuhan. Kalau takut sama orang tua aja, belum tentu dia hidup takut akan Tuhan. Makanya kalau hidup takut akan Tuhan, pasti dia hidup respek dan hormat dengan orang tuanya, menghormatin orang tuanya, tidak kurang ajar dan lain sebagainya. Makanya didoakan sungguh-sungguh, dilihat bibit bobot bebetnya, dilihat karakternya, seperti apa orang tuanya mendidik. Perhatikan baik-baik ini. Kalau tidak, waktu setelah engkau menikah dan bulan madumu selesai, madunya hilang, tinggal bulannya. Tinggal bulannya sabit, horor pernikahanmu. Kau akan cari pendeta konseling terus. Karena saya temukan banyak anak-anak muda menggebu-gebu waktu dia menikah dan selesai semuanya bulan madunya, dan apa yang terjadi? Tinggal keributan yang ada yang tersisa. Tanpa mau mengampuni, tanpa mau menerima kekurangan satu dengan yang lain. Wah, pernikahanmu akan babak belur. Harus hidup takut akan Tuhan. Dan setelah engkau menikah, engkau harus menerima, bersedia menerima kekurangan dan kelemahannya. Karakter buruknya engkau harus bersedia menerima. Kalau tidak, engkau saling menyalahkan, saling menjelekkan, bawa-bawa orang tua, nenek moyang dan lain sebagainya. Bukan masalahnya selesai, malah rumit dan runyam. Belajar menerima pasanganmu apa adanya, kekurangannya, kelemahannya, pinternya, bodohnya, hikmatnya, atau bebalnya. Terima dengan baik semuanya. Cintai seumur hidupmu. Saya percaya kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan mencintai pasanganmu. Semakin kau hidup takut akan Tuhan, makanya pasangan ini dua-duanya, mau laki-laki atau perempuan, harus hidup takut akan Tuhan. Mau baik pasangan muda atau pasangan yang tua. Kalau engkau semakin hidup takut akan Tuhan, dampaknya itu pasti terlihat. Engkau semakin mencintai pasanganmu. Engkau nggak mau neko-neko. Engkau nggak mau berzina. Engkau nggak mau selingkuh. Tapi engkau tetap tambah hari, tambah cinta dengan pasanganmu. Harusnya seperti itu. Orang-orang muda, nasiblah mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini penting nih. Supaya apa? Kita nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Hidup kita ini kan dilihat. Dari semua tindakan sikap kita ini kan dilihat. Lu kamu rajin ibadah, lu kamu pelayanan, kok kelakuanmu kayak begitu, kok kata-katamu seperti itu, kok perbuatanmu seperti itu, dilihat orang semuanya. Kita ini mencerminkan siapa? Mencerminkan Yesus Kristus Tuhan, atau mencerminkan perbuatan-perbuatan jahat, atau malah nggak terlihat bahwa kita ini sebagai orang percaya. Yang membedakan kita dengan orang dunia adalah karakter, sikap, tindakan, perbuatan, perkataan. Mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Kalau orang dunia ya harap dimaklumi karena dia nggak punya pengajaran yang benar, dia nggak punya patron, dia nggak punya kehidupan yang sesuai dengan Kristus. Jadi mereka kalau berbuat jahat, berkelakuan buruk ya namanya juga orang dunia. Tapi kita yang punya agama kekristenan, yang punya kehidupan percaya kepada Tuhan, kita harus diubahkan dari semua tindakan kita. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan. Jangan sampai hidup kita malah tercela di pemandangan orang. Tapi kalau kita ini hidup benar, orang mencela kita ya nggak usah pusing. Tapi kalau kita memang kelakuan kita buruk dan jelek, ya kita perlu bertobat, kita sadar diri dan balik sama Tuhan. Jangan berkelakuan busuk dan jahat. Justru kita harus hidup hormat dan semakin hari semakin takut akan Tuhan. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jagain hidup kita ini. Jangan punya kelakuan buruk, tercela, jelek, atau hal apapun lah. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya. Ini yang masih bekerja, kepada tuanmu, majikanmu, pada bosmu. Engkau harus taat kepada peraturan yang ada, mungkin di kantor, mungkin di rumah tangga, tempat kau bekerja, dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, jangan membantah. Kebanyakan anak sekarang ini sukanya membantah. Hati-hati, engkau nggak boleh ngikutin seperti orang dunia. Justru engkau harus menunjukkan bahwa karaktermu ini berbeda. Jangan curang. Ini kadang disuruh belanja berapa, uangnya ditilep,
Ini nggak boleh, ini nggak jujur nih. Tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala memuliakan ajaran Allah dan juru selamat kita. Supaya apa? Majikanmu yang tidak kenal Tuhan melihat manifestasi Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga orang itu melihat loh, semua tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan harusnya dia bisa belajar melalui hidup kita, melalui tindakan kita, melalui sikap kita, bahwa hidup kita ini memang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan kita malah berkelakuan buruk, sikapnya jelek, mulutnya jahat, jadi batu sandungan. Orang yang rajin pelayanan tapi kok hidupnya babak belur. Ini yang nggak benar. Kita praktek hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau di rumah, mau dimanapun kita praktek kehidupan kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar firman seperti ini kan mengubah yang di dalam kita. Ini kan praktek hidup hari-hari. Yang membuat karaktermu dulu semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Makanya saya nggak habis pikir kalau orang udah ikut Tuhan bertahun-tahun karakternya nggak berubah. Lu selama ini yang didengar apa? Yang dipelajarin apa? Masih gampang tersinggungan, gampang ngamuan, tetap jahatnya bukan main, tetap ketusnya bukan main, nggak punya empati. Hidupnya ngawur, hidupnya serampangan, masih hidup dalam kenajisan, nggak hidup kudus. Saya nggak habis pikir kalau selama ini engkau jadi orang Kristen tapi karaktermu seperti itu. Makanya hari ini perlu ambil keputusan untuk bertobat supaya hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dan jadi berkat. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, hidup kita ini benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang kita mau koreksi diri kita masing-masing. Orang di sekitar kita ini melihat apa melalui hidupan kita? Bener enggak? Contohnya, pasangan hidupmu tuh menikmatin Tuhan melalui hidupmu enggak? Anak-anakmu menikmatin Tuhan dalam hidupmu apa tidak? Atau malah engkau ngomongnya kasar tentang anak masih di bawah pengawasanmu, dalam penguasaanmu, mereka masih minta duit sama kamu, terus kamu berbuat kasar, bertindak sembarangan, atau engkau memperlakukan mereka benar-benar sebagai titipan yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau bertindak sembarangan dan sembrono hari ini, ya harusnya engkau benar-benar bertobat, sadar diri dan balik sama Tuhan. Hidup kita harus diubahkan tambah hari, tambah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hidup kita semakin menjadi serupa segambar dengan Allah. Dan orang bisa menikmati Tuhan melalui kehidupan kita hari-hari. Amin. Bukan hanya di gereja kelihatan kudus suci, tapi justru di luar gereja kita praktek firman. Amin. Saya berdoa hari ini firman yang sederhana ini akan mengubahkan hatimu. Ya, tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian hormat buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Dan hamba berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan diubahkan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan ini. Mereka ngalami Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dan kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan campur tangan. Oleh bilurmu, oleh darahmu, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Orang yang mengalami kelemahan tubuh, oleh darahnya, oleh bilurnya, jadilah engkau sehat, pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent.
Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Gini nanamu, sini nana, igunamore, ini nana nalamu. Engkau diagungkan, inamu alamu, ibini-biniana, ini mie. Jadi korban yang menyenangkan hatimu. Yang manis, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu.
Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bagimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus,
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana lamaya, dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you.
Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil kanan. Kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan tuh nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.